Baik para sahabat semua, insya Allah sebelum memulai mohon izin untuk perkenaannya merename namanya ya, merename namanya dengan format nama, kemudian asal entitas dan juga asal daerahnya. Nah, misalkan ini nih Bu Atul nih, Atul underscore YI Cilegon, nah misalkan seperti itu, atau Atul Robiatul Zaria underscore YI Cirebon, misalkan kayak gitu. Boleh diganti ya, biar lebih saling mengenal semuanya, dan juga mungkin untuk yang tidak berhalangan boleh untuk on cam biar suasana Zoom-nya lebih hidup, biar nggak kelihatan sepi. Baik, sebelum mulai mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk keberkahan pada malam hari ini, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Barangkali untuk yang membaca Al-Quran dari IPA Sangkayu ya, ada siapa ya? Ada Pak Hafiz ya. Hmm. Pak Hafiz barangkali boleh untuk membaca. Oh enggak ya? Oh siap. Berarti me time ya Pak Hafiz ya. Untuk membaca, untuk tilawah Al-Quran barangkali ada yang berkenan untuk menjadi volunteer. Puan lagi libur Kang, Masya Allah. Kita coba cek dulu. Barangkali ada. Kalau dari Ustadz Dudi gimana? Ya, siap, siap, Baik, Masya Allah. Kang. Fadal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Anta bi ni'mati rabbika binun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala ya untuk kita semua dan terkhusus untuk Ustadz yang membacakan. Baik, untuk selanjutnya barangkali kita meet time terlebih dahulu yang insya Allah barangkali oleh Pak Hafiz sudah barangkali bersedia siap. Cek Pak Hafiz. Dari tadi ke mute. Oh, dari tadi ke mute ya. Coba saya bantu untuk unmute. Coba di ini aja dulu, dicek sound dulu Pak Hafiz. Ya, halo ya. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dari tadi kebut Kang. Tadi rencana ada ini putriku mau tilawah tadi, tapi kebut dari tadi nggak bisa. Insya Jadi Allah. ya alhamdulillah sudah tergantikan Ya. oleh Ustaz. Jadi terima kasih banyak. Baik, sahabat semua. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, sebagaimana biasanya. Aman suara Kang? Aman. Aman, Pak. Oh iya, Masya Allah. Baik, sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai acara pembinaan rutin malam ini, mari kita sama-sama merendahkan hati dan merendukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampun kepadanya. Dengan sama-sama kita membaca istighfar dengan sebaik-baik istighfar. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca Tawus dan Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Duhai Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunilah kami, ibu bapak kami, dan seluruh saudara kami di entitas peradaban EA di pusat maupun di cabang. Dengan pengampunan sebaik pengampunan dari sisi-Mu. Dan sayangilah kami ya Rabbku dengan sebaik-baik rasa sayang dari sisi. Astagfirullahalazim. Duhai Allah Zat yang Maha Pemelihara, peliharalah hati dan niat kami ya Allah yang mungkin sudah tidak murni lagi dan sudah mulai bergeser, yang mungkin tidak lagi mengharap penilaian dari-Mu ya Rabbku, yang mungkin berharap pada penilaian makhluk-Mu. Maka ampunilah kami ya Rabbku, jaga hati dan niat kami agar senantiasa istiqomah dan dalam kebaikan yang Kau ridhoi. Astagfirullahalazim. Ampuni dosa lisan ini ya Allah. Mungkin lisan dan perbuatan ini secara tidak sengaja dan tidak sadar pernah menyakiti dan melukai hati saudara-saudara kami, sehingga saudara kami tidak merasa nyaman untuk di dekat kami. Ampunilah ya Allah dosa hamba-Mu yang gaib dan fakir ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafat ayyid abul yatama bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, Engkau yang menyaksikan pertemuan kami malam ini. Kami berkumpul bersama seluruh sahabat kami di AI Pusat dan AI Cabang seluruh Nusantara ini. Memohon keridhaan dan rahmat serta pertolongan-Mu. Duhai Allah, ya Tuhan. Kami sadar peran mulia ini sangatlah berat. Sementara pundak-pundak kami ini sangatlah rapuh dan lemah. Oleh sebab itu, kami mohon pertolongan-Mu ya Rabbku. Temani terus perjuangan kami ini ya Allah. Baik guru-guru kami di pusat dan seluruh sahabat kami di cabang. Duhai Allah, bimbing lisan ini akan mengatakan yang baik-baik saja. Tuntun raga ini akan melakukan hal-hal yang baik-baik saja ya Rabbku. Sibukkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi ya Allah.
sehingga tidak ada kesempatan kami untuk melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapan-Mu ya Rabbku. Ya Allah, ya Rabbku, perbaikilah dunia kami untuk kami mendapatkan akhirat yang jauh lebih baik. Perbaikilah anak cucu dan keturunan kami ya Rabbku, agar bisa menjadi generasi yang melanjutkan kebaikan ini. Kami titip mereka kepadamu ya Rabbku. Ya Allah, jangan Kau pilih kami di antara orang-orang yang Kau pilih. Pakai diri ini ya Rabbku di jalan. Jangan Engkau gantikan kami dengan orang yang lain. Karena kami takut Engkau putuskan rahmat-Mu untuk kami. Karena tidak ada kedamaian yang terdalam ketika kami berhimpun dalam satu kebaikan. Saling mengasihi dan saling mengasihi. Dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Duhai Allah, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam wadah kebaikan ini. Engkau hadirkan sahabat-sahabat dan guru-guru yang terbaik yang senantiasa mengingatkan kami dalam kebaikan. Maka kekalkanlah persaudaraan. Kekalkanlah persaudaraan kami ini hingga jannah-Mu ya Rabb. Satukan hati-hati kami di atas cinta-Mu. Dan sandingkanlah kami kelak bersama kasih-Mu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga-Mu kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada rasa yang damai kecuali hati yang ridho akan ketetapan-Mu ya Rabbku. Dan tidak ada kebahagiaan yang terindah ketika lisan ini mengucapkan syukur atas segala nikmat-Mu ya Rabbku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mungkin Jazakallah. bisa dilanjut dengan pembacaan visi besar. Insyaallah bisa dilanjut. Visi besar langsung. Kang, bagaimana? Boleh. Visi besar peradaban langsung atau ada yang lain? Boleh dilanjutkan. Atau ada yang lain yang mau ambil bagian? Silakan. Lanjutkan Kang, lanjut. Bagaimana? Dapat ada yang mau ambil bagian? Silakan. Langsung aja sekalian, Pak. Saya. Oh iya, borong ya, mumpung ini dikasih kesempatan. Mumpung. Baik sahabat semua, seperti biasanya, mari kita membaca visi besar peradaban IOA sebagai kegiatan rutinitas kita di awal kegiatan pembinaan rutin Abul Yatama. Visi besar peradaban IOA. Visi besar peradaban IOA. Mewujudkan satu sistem terpadu. Mewujudkan satu sistem terpadu. Untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh dan mandiri. Untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh dan mandiri. Mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan. Mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan. Bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Serta pada peradaban dunia. Serta pada peradaban dunia. Serta pada peradaban dunia. Sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa wa Ta'ala. Ta'ala. Three core value. Three core value. Three core value, Sincerity, ketulusan. Sincerity, ketulusan. sincerity, ketulusan, Humbleness, rendah hati. Humbleness, rendah hati. humbleness, rendah hati, Loving kindness, sepenuh cinta. Loving kindness, sepenuh cinta. loving kindness, sepenuh cinta. Jazakallah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hafiz, jazakallah khair yang telah memimpin Meet Time pada malam hari ini yang Masya Allah luar biasa banget. Mudah-mudahan Allah ijabah ya doa-doa kita dan juga tadi mengingatkan kita semua juga untuk selalu eh, membaca dan memaknai visi besar peradaban IUA dan juga Tricor Value. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita tetap istiqomah ya tiap pembinaan baca visi dan juga Tricor Value dan mudah-mudahan nilai-nilainya itu bisa terinstal dan terinstil pada kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah eh, rangkaian pembukaan sudah dilalui. Insya Allah kita akan masuk ke materi utama yaitu penyampaian materi tentang program-program Ramadan karena insya Allah ya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan dan tentu banyak cara untuk bagaimana membahagiakan umat. Nah, cara-caranya ini tentu di peradaban sendiri diaplikasikan dalam sebuah program-program. Nah, program-program apa aja sih yang bisa kita luncurkan untuk selama bulan Ramadan ini? Insya Allah akan di-share oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Pak Kamaluddin Syakir selaku Ketua Pelaksana Ramadan Peradaban IUA dan juga Chief Program Officer di Les Abuliatama Indonesia. Kepada Pak Kamal, barangkali dipersilahkan. Siap, baik. Terima kasih Kang Tegar. Sebelumnya cek sekali lagi suaranya, apakah jelas terdengar? Alhamdulillah udah jelas, Pak. Jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat leader IOA yang dirahmati Allah, malam hari ini tenang rasanya bisa dipertemukan kembali di ruang Zoom, bisa menatap sahabat-sahabat seperjuangan meskipun beberapa belum menampilkan wajahnya ya. Nah, ini sambil bisa mengenal juga rekan-rekan yang lain. Kiranya sahabat-sahabat tidak ada uzur, mohon kiranya berkenan untuk bisa menampilkan juga nih ya videonya gitu. Sebelum penyampaian, izin menyapa terlebih dahulu nih beberapa yang sudah hadir. Selain tadi ya, luar biasa malam hari ini Pak Hafiz bersemangat untuk berkontribusi di pertemuan kita. Izin menyapa juga di ruang partisipan, saya lihat sudah ada, saya sapa terlebih dahulu ya, Pak Agus Syafril dari Bali ini Pak Agus. Pak Agus itu dari LC ya atau dari ya ini? Mohon maaf nih sambil saya juga berkenalan. Boleh mungkin di unmute Pak Agus? Cek Pak Agus. Pak Agus Syafril ya, Syafril. Kemudian ada Bunda namanya Bunda Amalia Rizkiah Kota Baru Kalsel.
Bunda dari LC, Pak Agus April dari LC ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Hari ini kita berkolaborasi lagi dalam pembinaan bersama berkaitan Ramadan. Ada Bu Amalia dari LC juga kah? Ada Bu Ani juga, salam silaturahim. Bu Atul dari Cilegon, Bu Azizah dari Kudus. Nih saya lihat ada dari Sulteng, dari Pak Dedi Rahmat, Ibu Dinda. Ini Mas, Mbak, atau kakak, adik, atau abang. Dwi dari Curup. Ini Dwi bisa multi gender nih ya. Tapi mungkin sepertinya ibu ini ya, Bunda. Umu Weni hadir ya, alhamdulillah. Tadi juga sudah disapa oleh Pak Kang Tegar ya. Siap. Elsi dan Yai ya, Kalimantan Selatan, Bu Amalia. Alhamdulillah nih pegiat kita. Pak Eko dan juga Pak Hari yang saat ini juga berkegiatan sama di Samarinda. Izin nih saya bersilaturahim langsung ke tempatnya Pak Eko hari ini dan beberapa hari ke depan. Ada juga Hanifah ya dari LC Gayo Lues. Gayo Lues, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, mungkin tidak saya sapa semuanya ya. Intinya selamat salam silaturahim ya di kesempatan malam hari ini. Insya Allah malam hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan, mengupdate kembali berkaitan dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Kang Tegar, saya mau share screen ya. Izin. Sebentar. Sudah terlihat share screen-nya, Kang Tegar? Udah, Pak. Sudah ya, baik. Baik, sahabat-sahabat, di malam hari ini, meskipun pekan lalu saya sudah menyampaikan, nah, insya Allah di pekan ini akan kita kuatkan kembali informasi seputar program Ramadan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, pekan lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya di peradaban jiwa ini kita sudah punya yang namanya beberapa pedoman ya. Pedoman yang jadi rujukan kita, acuan kita dalam melakukan aksi-aksi berkomunikasi. Di antaranya yang sudah saya sampaikan pekan lalu sedikit murojaah kembali ya, agar semakin sering kita ulang, semakin paham, semakin juga tahu ada di mana pergerakan kita ya. Jadi berkaitan dengan Ramadan kita di peradaban IWA ini, alhamdulillah kita sudah punya satu pedomannya, yaitu pedoman filantropi peradaban IWA. Pedoman filantropi peradaban IWA ini alhamdulillah sudah kita buatkan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini dikeluarkan melalui SK dari IWA dengan SK nomor 1 klos 14 dari DSP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 tentang pedoman filantropi peradaban IWA. Pedoman ini adalah pedoman yang menjadi rujukan dalam kita berkegiatan di ranah sosial dan spiritual di peradaban IWA. Lalu selain pedoman filantropi ini, kita pun memiliki pedoman lainnya, yaitu berupa lebih spesifik dari turunan pedoman filantropi menyambut bulan Ramadan, maka kita juga sudah mencoba membuatkan panduan program Ramadan. Alhamdulillah rekan-rekan dari LC dan cabang-cabang YAI pun dokumennya sudah di-share ya melalui Kang Tegar di pusat dari cabang-cabang YAI dan juga Mas Rian ya. Ya nih, maaf tadi belum tersapa, Mas Rian sudah hadir ya di Zoom ini. Insya Allah melalui panduan program Ramadan ini ada referensi yang lebih teknis mengatur bagaimana kita berkegiatan di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sudah ada berupa panduan pelaksanaan program kolaboratif Ramadan. Di grup cabangnya sudah diskusi-diskusi dan pembahasan mengenai teknis-teknis program Ramadan ini. Dan yang lebih spesifik selain panduan program Ramadan, kita pun khususnya sudah membuat juga panduan turunan dari panduan program Ramadan secara keseluruhan. Untuk beberapa program saat ini karena sudah mulai dilakukan persiapannya, maka juga
kita lakukan penyusunan panduan-panduan yang lebih spesifik. Di antaranya terkait dengan program-program, tentunya kita tahu pekan lalu juga sudah disampaikan panduan mengenai Yatim Fest, mengenai Quran, program-program kita berkaitan dengan Palestina, ada Zislat, dan juga Ijabah. Jadi beberapa dari program yang akan kita laksanakan di Ramadan ini sudah ada panduan yang lebih teknis. Nah, ini bagian yang saya harapkan saya akan ulang-ulang agar semua bisa tahu ya seperti apa alurnya. Nah, selanjutnya pada 445 ini kita punya tema besar, tema bersama, yaitu mengutuhkan Ramadan kita. Ini sebuah tema yang akan kita usung dari semua entitas yang ada di peradaban IOA. Nah, apa yang sudah kita lakukan saat ini, sedikit reminder barangkali buat sahabat-sahabat yang pekan lalu belum hadir. Alhamdulillah pada tataran pusat, kita sudah menyusun panitia Ramadan di pusat. Yang pusat yang dimaksud adalah dari YAI cabang, YAI pusat dan juga PPALC sebagai komunitas. Di panitia Ramadan pusat kita sudah membuat dokumen berupa panitia di Ramadan IOA yang mencakup unsur-unsur dari KPPA, komunitas PPA, ada juga Yayasan Abul Yatama dengan cabang-cabangnya, kemudian juga ada LAZ Abul Yatama Indonesia, kemudian ada Yayasan Cahaya Peradaban Quran Indonesia Internasional dan Wakaf Peradaban Internasional. Ini alhamdulillah sudah dibuatkan surat juga dari DSP untuk kepanitiaan pusat. Harapannya dengan SK ini semua bisa berkoordinasi ya, bukan hanya entitas per entitas saja berkegiatan, namun kita juga melaksanakan kegiatan gabungan sama. Itu di tingkat panitia Ramadan pusat. Melalui dokumen yang kemarin sudah kita mulai sebarkan juga ya, melalui jaringan cabang YAI dan juga cabang LC, PPLC, kita pun berharap panitia Ramadan daerah ini sudah mulai melakukan kolaborasi antara komunitas PPA dan YAI cabang. Maka di kesempatan ini mendorong kepada semua rekan-rekan, sahabat-sahabat di daerah untuk sudah mulai menyusun kepanitiaan Ramadan di daerah. Kolaborasi dari komunitas PPA dan YAI cabang. Kalaulah di satu daerah belum memiliki salah satu, nampaknya misalkan di satu daerah belum ada YAI cabang, tetap komunitas PPA ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan. Tentunya dengan tetap mengacu kepada panduan kolaboratif pelaksanaan Ramadan. Nah, ini harapannya pasca pertemuan ini kita akan lebih intensif lagi untuk mulai mengumpulkan dalam grup koordinasi yang menghimpun kepanitiaan di berbagai daerah. Insya Allah kami di pusat sudah menyiapkan grup koordinasi, grup bersama antara YAI cabang dan juga PPALC. Bagi yang sudah terbentuk kepanitiaan di daerah ini, dipersilakan nanti akan kita undang ke grup tersebut untuk mulai kita merumuskan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan berkaitan dengan Ramadan. Selanjutnya program Ramadan daerah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan sampaikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan pekan lalu ya. Ketika pekan lalu saya hanya menyampaikan judul-judulnya saja. Beberapa dari judul-judul kegiatan ini saya sampaikan juga itu deskripsinya ataupun beberapa hal termasuk diantaranya dokumentasi tahun sebelumnya yang kita lakukan berkaitan dengan program tersebut. Agar apa tujuannya? Agar bisa memberikan gambaran ya bagi daerah-daerah yang memang kiranya belum pernah mengadakan kegiatan tersebut, bisa terbayang, oh kegiatan Ramadan tersebut seperti apa. Nah, jadi harapan juga setelah terbentuknya panitia Ramadan di daerah, kolaborasi komunitas PPA yang diwakili oleh PPALC di daerah dan YAI cabang daerah, segera berdiskusi, melakukan rapat koordinasi untuk menentukan program. Nah, kemarin saya menyampaikan ada program yang kita selenggarakan di pusat adalah
program-program gabungan dari masing-masing entitas. Tentunya program-program yang nanti saya sampaikan ini bukanlah sebuah kewajiban untuk menjalankan semua, namun juga menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Tentunya tetap dengan berkoordinasi dengan pusat. Nah, ini harapan kita berkaitan dengan di pusat dan di daerah. Baik, berkaitan dengan program Ramadan, pekan lalu sebagai reminder ya, ada Yatim PES, ada Iftar Berkah Nasional, ada GJBN, ada Al-Fatihah Bersama, yang insya Allah juga dua wilayah ini insya Allah dari YCPKI sudah akan melaksanakan program. Nanti ada penjelasan lebih detail mengenai apa Al-Fatihah Bersanad itu. Lalu juga ada Quran, ada Nuzulul Quran, ada hari satu ini program-program yang berkaitan dengan Quran, karena memang kita di bulan Ramadan ini salah satu bulan yang istimewa untuk berkaitan dengan Quran. Ada Maghrib Ngaji, kemudian juga ada Rumah Singgah Anugerah Langit. Nah, ada Jabat Spot, ini salah satu program yang diluncurkan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Nanti sekiranya ada juga perwakilan dari WPI yang hadir di kesempatan ini bisa juga membantu untuk menjelaskan selain apa yang nanti saya sampaikan. Nah, ada juga Ijabah House. Apa itu Ijabah House? Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Ada juga salah satu kegiatan Insu spesial Ramadan yang memang agak berbeda penyampaiannya. Kalau sebelumnya Insu ini secara waktu insya Allah masih tetap dilaksanakan pada subuh, namun yang berbeda dari pemateri-pemateri yang spesial yang dihadirkan menemani Ramadan kita di peradaban. Lalu tentunya berkaitan dengan Lebaran ada juga kado Lebaran. Dan tidak lupa terus kita ingatkan bahwa bagaimana kita terus membangun kepedulian dengan saudara-saudara di Palestina yang kita masih bisa dengan leluasa, dengan tenang menjalankan ibadah Ramadan. Kita pun tetap membangun kepedulian buat saudara-saudara kita di Palestina. Nah, insya Allah, dan tentunya program lainnya yang memang khas ada di Ramadan, yaitu tentunya zakat fitrah dan tentunya zakat mal. Baik, ini sekilas Ramadan kita, khususnya yang data dari Abul Yatama Indonesia ya. Tercatat kilas balik tahun Ramadan tahun 2023 atau 1440 Hijrah. Alhamdulillah kita mencatat ada 118.622 penerima manfaat dengan saluran dana kurang lebih di 7 miliar. Catatan ini adalah catatan yang memang sebetulnya bukan catatan yang 100% ya. Kenapa bukan 100%? Karena memang di pelaksanaan Ramadan sebelumnya ada beberapa daerah yang memang belum bisa kita rekap raihannya. Dan harapannya dengan program kolaboratif tahun ini kita bisa menaikkan baik total penerima manfaat ataupun penyaluran program. Seperti apa tahun ini kita punya impian, punya cita-cita membahagiakan berapa banyak dan kita bisa menyalurkan berapa banyak. Insya Allah dari hasil diskusi dan interaksi kita dengan entitas-entitas lain di peradaban, kita punya target bahwasanya di tahun ini insya Allah kita akan meningkatkan penerima manfaat sebanyak 470.000 penerima manfaat dan penyaluran dana di atas 50 miliar. Insya Allah ini doa kita bersama agar lebih banyak lagi penerima manfaat yang bisa kita bahagiakan. Harapan besar bahwasanya ini bisa terlaksana karena kita di tahun ini melaksanakan Ramadan secara kolaboratif dan terintegrasi dari berbagai unsur entitas di daerah dan pusat. Selanjutnya ini kita simak sedikit ya. Ada sebuah cuplikan ya yang kita ambil dari sebagai teaser atau sebagai pengingat Ramadan kita seperti apa tahun lalu gitu ya. Khususnya ini mohon maaf nih ya dari Abul Yatama.
Nah, ini sekilas dokumentasi untuk awareness program Ramadan kita tahun lalu. Harapannya tahun ini pun kita akan segera menyusun awareness untuk program Ramadan bersama sesuai dengan tema bagaimana Ramadan bukan kita. Nah, baik, saya akan mulai sampaikan lebih detail lagi. Ya, mohon maaf nih suaranya. Saya pikir tadi muncul, ternyata hanya di laptop saya aja ya. Insya Allah nanti bisa disimak melalui link yang kita bagikan nanti ya. Nah, sahabat-sahabat, dengan Ramadan, salah satu program yang memang cukup besar juga dilaksanakan dan rangkaiannya ini dilaksanakan sepanjang Ramadan dan dilaksanakan dari daerah. Insya Allah Ramadan tahun ini untuk kegiatan YPS kita memiliki tema besar kegiatan kita bagaimana kita bersama bertumbuh untuk kehidupan anak yatim yang utuh. Target penerima manfaat dari kegiatan Yatim PES ini insya Allah paling tidak kita berharap bisa mendapatkan target penerima manfaat sebanyak 80.000. Kemudian juga dari target penyaluran dana, insya Allah kita akan menyampaikan kado berupa kado dan dengan isi macam-macam senilai kurang lebih 32 miliar. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing program, oh ya sebagai informasi juga nanti file yang saya presentasikan ini kalau akan kita bagikan bersama untuk menjadi bahan ya untuk dipelajari dan menjadi bahan diskusi kita. Nah, ini adalah format yang kita harapkan bisa juga memperjelas ya ketika nanti sahabat-sahabat di daerah mencoba mendefinisikan program itu seperti apa. Kita sudah buatkan, nanti mungkin di daerahnya masing-masing bisa disesuaikan baik itu penerima manfaat ataupun juga target yang memang akan target di daerahnya masing-masing. Kemudian juga selain Yatim Fest, kita juga ada kado Lebaran. Bagaimana tema kegiatan ini kita mengutuhkan kebahagiaan dengan kado Lebaran. Target penerima manfaat khususnya dari Mulyatma ada 15.000 jiwa ya. Ketika kami diskusi di grup bersama, tentunya penyelenggara program ini di pusat belum termasuk data target penerima manfaat di daerah. Rencana kami di pusat paling tidak kita akan menyalurkan dana kurang lebih 15 miliar dan target keluaran ini untuk para guru ngaji, marbot, masjid dan juga santri-santri. Baik itu santri di OKI yang saat ini ada ataupun santri di RKI gitu ya. Ini adalah kado Lebaran. Ini adalah deskripsi bagaimana kado Lebaran ini akan kita selenggarakan. Mohon maaf ini tidak akan saya bacakan ya karena terlalu panjang ya, nanti bisa rekan-rekan sahabat-sahabat pelajari untuk menjadi rujukan bagaimana kita mendefinisikan program. Selain kado Lebaran, kita juga ada program iftar bernasional yang mana program ini kita laksanakan untuk target menerima manfaat sebanyak 80.000 jiwa dengan target penyaluran dana 10.000 per paket. Kemudian juga khususnya dari YCPKI, kemarin kita sudah diskusi, YCPKI pun akan membagikan program iftar ini. Selain iftar juga YCPKI akan melakukan juga buka bersama di program ini. Lalu selain itu, insya Allah kita akan menggunakan sahur on the road. Bagaimana kita dengan program ini, kita akan menebarkan syukur dengan berbagai syukur. Adapun target penerima manfaat untuk program sahur on the road ini, kita targetkan sebanyak 80.000 penerima manfaat dengan target per paket 30.000 rupiah per paket, maka kita punya target menyalurkan dana sebanyak paling tidak 2,4 miliar. Program selanjutnya ini detailing dari program iftar. Insya Allah
berkaitan dengan GJBN juga, insya Allah kita akan tetap laksanakan, dan ini salah satu yang selain sudah dilaksanakan di bulan-bulan biasa, ini salah satu dokumentasi kita di pusat, yang mana kalau di pusat waktu itu tahun lalu kita juga berbagi GJB dengan mengadakan sembako, berbagi sembako sayur mayur di para warga ya. Ini salah satu bentuknya, insya Allah kurang lebih seperti ini. Ini dokumentasi kita tahun lalu. Ini detailing dari program GJBN. Semoga dengan adanya data ini kita bisa lebih mudah ya dalam pelaksanaannya. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah wajib ya, insya Allah karena bulan Ramadan kita juga menerima penerimaan zakat mal ataupun zakat fitrah. Ini kita targetkan pada tahun ini Ramadan mendapatkan penerima manfaat sebanyak 80.000 jiwa dengan target penyaluran sebanyak 800 juta rupiah. Ini deskripsi untuk program zakat. Insya Allah bisa dipelajari pada waktunya nanti oleh teman-teman di daerah. Lalu juga program Palestina ini insya Allah akan terus kita lakukan. Alhamdulillah saat ini pun di pusat masih terus menjalankan program ini dengan beberapa mitra penyaluran. Ada mitra yang kita lakukan sebelumnya, kita melalui Baznas, sudah kita juga bekerja sama dengan mitra kita dari Riyadh Yolu, ada juga dengan Gaza Destek. Kemudian terakhir kita juga menyalurkan melalui salah satu mitra salur kita di Adara Relief Internasional. Dan insya Allah untuk program Ramadan ini, karena memang kita lihat masih terus berlangsung ya, agresi ataupun kebiadaban dari pihak Israel ini, kita akan tentu terus support program Palestina ini dengan program-program yang memang kita sesuaikan, dan kita terus juga melakukan upaya-upaya baik secara langsung kita berupaya melalui jalur Kedubes, juga melalui mitra-mitra swasta yang menjadi mitra kita saat ini. Ini target kita mendapatkan penerima manfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Berkaitan dengan bulan Quran juga ada program tebar Quran nasional yang akan kita gulirkan di bulan Ramadan ini. Target penyaluran kita punya target sebanyak 80.000 penerima manfaat. Ini dokumentasi program kita tahun lalu untuk pendistribusian mushaf. Nanti pun bisa ya, diduplikasi rekan-rekan di daerah. Nah, deskripsi untuk program Quran ini, sebagaimana sahabat-sahabat bisa lihat, bisa menjadi gambaran. Oh ya, mohon maaf nih ya, untuk video-video nanti kita coba share ulang nih ya. Sepertinya ada sedikit kendala teknis dan juga ada keterbatasan sinyal. Saya juga nih, ini izin saya off cam terlebih dahulu nih ya. Untuk suara masih aman, maaf. Ini program selanjutnya, tebar Quran di GJBN. Nah, ini juga ada salah satu program baru, bagian program yang memang diusulkan oleh Wakaf Peradaban Internasional, yaitu program Ijabah Transport. Jadi program ini adalah bentuk program wakaf produktif yang diimplementasikan melalui program wakaf. Tujuannya ataupun mauquf alaih dari program ini adalah untuk membantu operasional rumah-rumah Quran yang saat ini berada di kurang lebih 40-an daerah dengan jumlah santri hampir 2.500, yang mana program ini adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan wakaf
dan wakaf kendaraan, nanti kendaraan ini menjadi kendaraan yang disewakan untuk kemudian mendapatkan penerima manfaat disalurkan melalui rumah Quran. Ini adalah program yang diusung dari Wakaf Peradaban Internasional. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan mengenai total target per daerah, di kesempatan ini juga hadir dari rekan-rekan kita YCPKI ini ya. Tadi saya lihat ada Fadli ya, Mas Fadli. Monitor ya, Mas Fadli. Cek. Ya, ini saya akan coba share bantu juga. Cek katanya. Oh, belum bisa on mic. Baik, saya coba juga tampilkan. Ini di antara ada dua program yang akan saya tampilkan yang merupakan program yang diinisiasi oleh Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Cek, cek. Nah, ada keluar, Mas Fadi ya? Alhamdulillah. Siap. Siap, saya coba share screen ya. Nah, mungkin Mas Fadli langsung ya yang menyampaikan, dan saya bantu untuk silakan Mas Fadli untuk menyampaikan program yang digagas oleh CPK ini. Sudah tampil sharingnya? Share screen-nya? Oh, mic-nya off lagi. Baik, saya bantu ya. Jadi ini salah satu program lain yang digagas oleh CPKI di program kegiatan Ramadan ini, yaitu program imsak ya, infak untuk Cek. membahagiakan. Afan, Pak Kamal, sudah ada Ya, suara saya mungkin? sudah ada, silakan. Mas Baik. Fadli. Syukran, Masya Allah. Mohon maaf guru-guru semua, saya mewakili dari YCPKI, Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Izin ini ada program kami ya yang sudah kami angkat di Ramadan tahun ini insya Allah ya, namanya Imsak, infak untuk membahagiakan santri dan para pejuang Quran. Bisa dilanjut mungkin, Pak Kamal. Baik, apa sebentar. Baik, nah apa itu imsak ya? Imsak itu ya infak untuk membahagiakan santri dan pejuang Quran ya. Serangkaian program penghimpunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional selama bulan Ramadan di tahun ini ya. Di dalam imsak terdapat 3 program utama kami, guru-guru semua. Pertama ada tebar 50.000 Quran dan Iqra. Tentunya tebar 50 Quran dan Iqra ini kita khususkan untuk seluruh rumah Quran yang ya rumah Quran PPA yang menyebar, yang tersebar di seluruh Indonesia, ada sekitar 40-an lebih cabang, dan insya Allah bukan hanya itu, kami juga berniat insya Allah akan dibagikan di TPQ di sekitar One Quran Institute gitu. Yaitu untuk tebar 50.000 Quran dan Iqra. Selanjutnya ada tebar 5.000 paket kado Ramadan pejuang Quran. Ini insya Allah kami sudah berjalan di One Quran Institute itu setiap tahun, dan tahun ini memang targetnya itu bukan hanya One Quran Institute saja yang mendapatkan nikmat dari kado Ramadan ini, karena ternyata dengan kado Ramadan ini walaupun sederhana bisa membahagiakan gitu. Ya seperti yang ditampilkan tadi Pak sama Pak Kamal video ya, bagaimana kalau seandainya adik-adik atau orang anak-anak langit kita itu yang senantiasa setiap harinya dengan Quran tersenyum hanya karena kado ini gitu. Jadi insya Allah kami akan membagikan 5.000 paket kado Ramadan yang kami tentunya insya Allah akan usahakan. Tentunya untuk One Quran Institute, para santri juga pejuang-pejuangnya, asatidahnya. Kemudian untuk juga untuk kepada para santri di rumah Quran dan juga insya Allah para pejuang di rumah-rumah Quran tersebut. Selanjutnya ada berbagi 10.000 paket buka puasa untuk santri dan pejuang Quran. Ya, gitu. Insya Allah ini juga tentunya salah satu program kami ya, berbagi 10.000 paket buka puasa, karena insya Allah
kami menginginkan ada paket-paket ya buka puasa untuk semua. Ada di One Quran Institute, ada juga di rumah-rumah Quran, dan tentunya kami insya Allah akan membagi-bagikan di jalanan sekitar One Quran Institute itu gitu. Karena insya Allah kami ingin membahagiakan atau berbagi kebaikan nih melalui paket buka puasa ini, guru-guru gitu. Nah, adapun selain 3 program yang telah disebutkan di atas, terdapat program rutin yang dijalankan di lingkungan Peradaban Quran Internasional. Ini kami juga selama ini terus berjalan program ini. Yang pertama program Keluarga Allah Oki, di mana yang ingin ikut join menjadi program Keluarga Allah, di program Keluarga Allah ini berarti ingin menjadi orang tua asuh daripada para santri di One Quran Institute gitu. Ada yang kedua, ada program Suruk. Suruk itu sedekah untuk rumah Quran. Nah, ini juga tentunya ada 40-an cabang rumah Quran, ada ribuan santri yang tentunya butuh support, butuh bantuan dari kita semua nih, guru-guru semua. Makanya ini juga kami buat program, dan insya Allah ini menampung kebutuhan-kebutuhan para santri-santri di rumah Quran semuanya gitu. Kemudian ada program BTS ya, bersedekah tiap subuh, memburu doa malaikat. Karena tentunya dalam satu hadis, ya barang siapa yang ingin memburu doa malaikat, salah satu caranya adalah dengan bersedekah di ba'da subuh. Gitu. Nah, dan kami namakan program ini dengan nama BTS, bersedekah tiap subuh gitu. Kemudian ada program wakaf tanah, yang tentunya ini kami sekarang lagi ada perluasan di One Quran Institute. Insya Allah tentunya ini apa namanya, untuk ya melebarkan, meluaskan tanah yang akan digunakan untuk para santri di One Quran Institute gitu. Lanjut mungkin Pak Kamal. Eh, Mungkin kalau untuk ini Pak Kamal mungkin sudah selesai ya. Ya, betul. Mungkin di event yang lain, di bagian eventnya. Mungkin bisa di link yang saya kirimkan. Sudah Baik. tampil? Sebentar, Mas loading. Oke, ini ya. Bisa langsung dilanjut saya Pak Kamal? Mungkin. Ya. Ya, dilanjutkan. Hmm. Oke, ini lanjut lagi mungkin bisa. Nah, sudah ya. Iya, baik. Ini yang tadi ya imsak. Oke. Nah, ini pertama ada kami juga selain program tadi, ya kami juga ada insya Allah program event yang akan kami laksanakan di bulan Ramadan ini, ya melibatkan para santri dan juga insya Allah melibatkan semua entitas insya Allah. Yang pertama ada Al-Fatihah Bersanad, ya Al-Fatihah Bersanad ini insya Allah akan dimulai, atau ini rangkaian tarhib Ramadan, ya. Kami tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan ada serangkaian program tarhib yang insya Allah dengan ya menyambut bulan Ramadan itu sendiri, ya memasuki bulan Ramadan, sehingga kami membuat ini Al-Fatihah Bersanad. Ini insya Allah akan dilaksanakan 2 hari lagi, di hari Ahad tanggal 25 Februari. Masih ada kesempatan mungkin untuk disiarkan, dan bisa juga untuk mendaftar ya, guru-guru semua mungkin bisa dibantu untuk siarkan. Nanti bisa kami kirimkan mungkin flyer juga copywritingnya. Dan ini insya Allah target atau goalsnya kami pengen biar semua orang bisa mendapatkan dan ya menikmati bacaan Al-Fatihahnya sebelum memasuki bulan Ramadan, karena tentunya Al-Fatihah ini butuh banget, sangat kita butuhkan dan sangat kita gunakan di bulan Ramadan nanti gitu. Karena ini menjadi salah satu rukun dari salat gitu. Ya, selanjutnya ada program
Nah, ini Gersit ya, gerakan bersih-bersih masjid ini insya Allah sudah dilaksanakan beberapa tahun ini setiap sebelum bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya di sebelum selain bulan Ramadan pun insya Allah dilaksanakan sama para santri gitu. Tapi di bulan Ramadan memang kami sudah wajibkan. Ini juga serangkaian tarhib karena ini tidak belum memasuki bulan Ramadan. Ya, ini dilaksanakan di H-3 ya, dan ini masih termasuk dalam program internal kami di One Quran Institute, melibatkan para santri yang akan membersihkan masjid, beberapa masjid di sekitar desa yang menampung atau di desa yang ada One Quran Institute dan Rumah Quran. Lanjut mungkin Pak Kamal. Ganti ya. Lanjut. Eh, Belum diedit, mohon maaf. Iya. Baik. Nah, ini ada SSJ, guru-guru semua, sehari satu juz. Ya, program tahunan kami melaksanakannya di Ba'da Inspirasi Subuh. Tadi Pak Kamal sudah menyampaikan ya, terkait Inspirasi Subuh spesial bulan Ramadan nanti. Ya, insya Allah akan kita juga mengundang di Inspirasi Subuh. Mohon maaf saya jelaskan terlebih dahulu. Di Inspirasi Subuh nanti kami mengundang guru-guru eksternal dan juga tentunya guru-guru internal peradaban. Ya, insya Allah yang tentunya kita mencintai guru-guru kita. Nah, untuk SSJ ini sendiri ya, sehari satu juz kita laksanakan setelah Inspirasi Subuh itu sendiri, gitu. Sehingga kami mengajak para jamaah untuk bertilawah minimal satu juz per hari. Dan insya Allah yang akan memimpin sendiri itu ya dari para santri di One Quran Institute ya, melalui platform YouTube kalau nggak salah, yang insya Allah akan ditampilkan. Nanti insya Allah akan kami siarkan kepada guru-guru semua. Ini juga ada maghrib mengaji ya, adalah program rutin, ini sudah berjalan ya. Maghrib mengaji ini sudah berjalan biasanya di Ba'da maghrib, tapi insya Allah di bulan Ramadan kami akan ganti di Ba'da asar, atau kami bisa dibilang ngabuburit bersama guru-guru sebelum menunggu buka puasa. Kami ngaji dulu, maghrib mengaji. Bedanya maghrib mengaji dengan SSJ, kalau SSJ itu pure untuk bertilawah ya, bertilawah sebanyak satu juz. Kalau maghrib mengaji ini insya Allah ada tahsinnya. Ya, ada guru-guru yang kompeten dari One Quran Institute yang akan mengajarkan bacaan tartil dengan tahsin yang baik dan betul gitu. Baik, ini iftar jama'i ya, bersama guru-guru. Bisa dilanjut Pak Kamal. Nah, ini ada Salat Go to School, ini juga program ya internal kami ya. Intinya kami akan mengadakan pesantren kilat Go to School ya, para santri yang akan mengajar atau berkontribusi di sekolah-sekolah yang mengadakan pesantren kilat. Kami menyediakan pelaksana dan pengajarnya agar banyak yang mendapatkan manfaat Quran di sekitar daerah One Quran Institute gitu. Lanjut Pak Kamal. Ini nuzulul Quran tentunya yang insya Allah tentunya di tanggal 17 Ramadan, kalau nggak salah di tanggal 28 atau 29 Maret, mohon maaf saya lupa. Tapi insya Allah kami akan laksanakan ini. Tentunya di rangkaian nuzulul Quran ini, pertama di Inspirasi Subuhnya khusus membahas tentang nuzulul Quran yang akan dibersamai oleh Ustadz Qadar Ramdhani dan juga Ustadz Rubi. Selanjutnya di malam harinya kami akan adakan akan adakan hataman 30 juz bersama semua jamaah Inspirasi Subuh kita. Bisa dilanjut. Ini terakhir ya, halal bihalal yang insya Allah akan dilaksanakan. Ini juga program internal kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf juga ada mungkin beberapa kata yang kurang berkenan. Saya berterima kasih juga kepada Pak Kamal, juga pada tim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berikan keberkahan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fadli yang sudah menyampaikan juga program-program yang lebih spesifik yang diselenggarakan oleh YCPKI di Ramadan pada tahun ini. Demikian beberapa inspirasi atau program-program yang kita akan laksanakan bersama. Tentunya kami di pusat setelah menyampaikan ini insya Allah akan membuat katalog program yang akan kita juga bagikan kepada semua sahabat-sahabat di AI cabang
dan juga PPLC untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan program. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, tadi ada satu halaman ya, satu slide belum tersampaikan ya. Setelah tadi menyimak paparan yang kita sampaikan, berapa yang harapannya kita targetkan bisa dilakukan oleh per daerah? Berapa penerima manfaat yang diharapkan oleh adanya kegiatan-kegiatan Ramadan ini di masing-masing daerah? Gitu. Nah, harapannya kita sudah coba simulasikan bahwasanya dengan target-target yang kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan tadi, kita berharap di Ramadan 2024 ini kita punya harapan masing-masing daerah bisa menargetkan ya kurang lebih 5 ribuan penerima manfaat dengan target penyaluran dana per daerah di rata-rata kurang lebih 600 jutaan. Nah, dari mana angka ini? Apakah angka ini angka yang besar atau kecil? Ini tentunya menjadi bahasan diskusi selanjutnya ya. Ketika di daerah-daerah sudah terbentuk kepanitiaan kolaborasi ya di antara baik cabang-cabang YAI di daerah dengan PPLC setempat. Nah, bagaimana mewujudkan agar target-target ini tercapai? Tentunya tidak bisa dengan hanya menyimak saja ya, tapi juga akan ditindaklanjuti dengan tadi mulai adanya pembentukan kepanitiaan. Nah, sekali lagi barangkali di kesempatan ini aksi selanjutnya yang akan kita lakukan tentunya dikoordinir oleh pusat, baik dari YAI pusat ataupun juga komunitas PPA. Insya Allah akan terus mendata dan berkoordinasi, sudah mulai membuat grup koordinasi untuk nanti kita mendata cabang-cabang mana yang sudah mulai membentuk kepanitiaan. Nah, nanti berdasarkan panduan kolaborasi program Ramadan IOA ini, kita akan lakukan koordinasi bersama berkaitan dengan program. Insya Allah, jika masih ada hal-hal berkaitan dengan penjelasan program ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan segera mengeluarkan katalog dan juga khususnya timeline yang berkaitan dengan program-program yang akan kita laksanakan di pusat ataupun di daerah. Demikian informasi seputar program ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya di kesempatan ini masih kita buka ruang untuk berdiskusi, tanya jawab, kiranya apa yang kurang jelas dan perlu kita diskusikan bersama. Mungkin ada tambahan dari Mas Rian atau rekan yang lainnya, mungkin ada perwakilan dari WPI, apakah ada yang hadir? Bang Doli atau Mas Rijal? Mas Rian, barangkali ada tambahan informasi Mas Rian berkaitan dan masih di mute Mas Rian? Oh, nggak bisa buka mic. Kenapa nggak bisa buka mic? Nah, sudah bisa Mas Rian? Ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah. Ya, bukan ini sih. Insya Allah Bismillah. Tadi udah disampaikan panjang banyak juga ya. Insya Allah Bismillah. Sudah Pak Kamal, Insya Allah ya nanti kita akan bareng-bareng teman-teman di daerah yang pada malam hari ini hadir, PPLC maupun dari YAI. Bagi nanti yang sudah terbentuk kepengurusan atau panitia Ramadan, Insya Allah sudah difasilitasi. Tinggal nanti kita akan data secara perlahan seperti itu, dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menjadikan manfaat jauh lebih banyak lagi ya untuk teman-teman di daerah, khususnya para alumni, para pengurus, dan juga masyarakat sekitar seperti itu ya. Bismillah. Jangan sungkan apabila ada kendala dalam proses berdiskusi ya, bisa hubungin Kang Rudi, saya, atau tim-tim yang ada di pusat seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita
apa namanya percepatlah prosesnya gitu ya bagi yang mungkin masih terkendala koordinasi satu sama lainnya. Itu aja Pak Kamal. Insya Allah eh, kita standby lah jagain ya barangkali ada yang perlu didiskusikan bersama. Seperti itu. Ya. Siap. Nah, terima kasih Mas Rian. Nah, baik, saya juga materi napanya saya cukupkan. Saya kembalikan kembali kepada MC yang bertugas di kesempatan malam hari ini. Dipersilakan kembali Kang Tegar. Baik Pak Kamal, terima kasih. Jazakallah khair tadi telah menyampaikan eh, materi pada malam hari ini dan juga mungkin dari Ustadz Fadli dan Mas Rian yang telah menyampaikan beberapa informasi. Insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih banyak bersinergi di bawah wadah peradaban IOA ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan bersinerginya kita bisa semakin luas manfaat yang bisa kita berikan untuk umat dan juga bisa lebih besar dampak manfaat yang dirasakan oleh umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang ingin didiskusikan terkait materi malam hari ini, silahkan untuk sahabat semua. Kalau tidak ada, insya Allah nanti mungkin sahabat-sahabat semua ya yang akan ditanya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Azizah Kudus. Bolehkah mengadakan Yatim Fest Ramadan secara bertahap selama bulan Ramadan? Selama bertahap gimana ya? Ini. Siap. Izin Mhm. mencoba menjawab ya. Tapi bertanya dulu nih Mbak Azizah. Pekan lalu apakah sempat mengikuti pembinaan cabang? Jadi nampaknya Mbak Azizah kalau reminder sedikit ya ke pekan lalu kita juga bahas ya program Ramadan dan bahkan lebih di detailing mengenai Yatim Fest ini. Ada yang berbeda dari pelaksanaan Yatim Fest saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang justru tadi yang Mbak Azizah sampaikan, di antara yang berbedanya adalah manakala kita sudah melaksanakan Yatim Fest, tidak berarti setelah pelaksanaan itu tidak bisa melakukan kegiatan lagi berkaitan dengan Yatim Fest. Nah, jadi sangat diperkenankan untuk melaksanakan secara bertahap. Dan harapannya, nah, yang berbeda lagi itu adalah Yatim Fest saat ini juga kita tidak terbatas hanya berbagi pada saat hari saja, tapi juga bisa melakukan program lanjutan, yaitu berupa program orang tua asuh diantaranya. Gitu. Nah, lebih detailnya, insya Allah nanti kita bahas ya, itu lebih teknis ya. Tapi secara konsep, insya Allah ini memang kita akomodir akan harapan tidak hanya di satu waktu saja, tapi bisa berkelanjutan. Jadi insya Allah untuk Mbak Aziza mungkin pertanyaannya nanti apa target anaknya apakah bisa dicicil atau enggak? Insya Allah itu nanti bisa diakomodir ya untuk pertanyaan sekaligus mungkin masukannya juga untuk Mbak Aziza. Gitu. Baik, barangkali mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Atau barangkali Mbak Aziza mau menyampaikan secara langsung boleh. Atau yang lain juga boleh yang mau bertanya, mau diskusi, silahkan. Nah, sepertinya udah ini semua ya, udah paham semua. Program Ramadan itu banyak sekali, manakah yang menjadi skala prioritas? Nih, dari Gus Rof, Masya Allah. Gus Rof bukannya lagi di jalan ini ke Cirebon. Pas transit, oh Masya Allah. Baik, silakan Pak Kamal.
Kira-kira mana nih program yang jadi prioritas dari sekian banyak yang tadi Oke. disampaikan? Yang prioritas itu bisa jadi di setiap daerah itu berbeda. Ya, jadi memang dari apa yang kita sampaikan tadi, nampaknya memang kita juga tidak mewajibkan semua harus dilaksanakan, tapi justru menjadi bahan informasi awal kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, betul seperti yang Mas Rian sampaikan ya, kemampuannya kan setiap daerah berbeda. Sebagai contoh nih, eh, di ini ya tadi saya lihat ada Bunda Aliyah ya dari Makassar ya. Bagi sebagian daerah mungkin nanti bisa cerita ya menambahkan ya. Ya tim PES menghadirkan 500 orang, 200 orang itu tidak mudah. Tapi buat teman-teman di Makassar ini tahun lalu tercatat ya hampir 2.500 yang bisa kita berikan santunan ya terhadap santri-santri ataupun para anak langit. Bagaimana ceritanya? Nanti kita bisa diskusi bersama nih, bisa saling menyemangati gitu. Seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Intinya kembali lagi dipersiapkan, disesuaikan juga dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Ya, jadi itu ya Gus ya, insya Allah dari sekian banyak program, mana aja sih yang mau diambil, nggak harus semuanya ya, boleh dipilih. Tinggal disesuaikan aja, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rian, sesuai dengan kemampuan masing-masing di daerah. Jadi silahkan untuk didiskusikan dengan timnya di daerah, mau program mana aja yang akan dilaksanakan. Gitu, Gus Rof. Ya, amanillah ya. Ini ada dari Kak Mutia juga dari Biren. Mohon bimbingannya Mas, kami dari Biren baru bentuk YAI, masih bingung mau mulai dari mana. Kalau mau bentuk Yatim Fest, apa aja yang harus disiapkan? Nah, Masya Allah ini eh, agak panjang juga ya kayaknya ya. Barangkali ada yang berkenan menjawab, mungkin dari Pak Kamal atau Mas Rian atau Ustadz Dudi. Oh, bentar ya. Iya, mungkin minta tolong dibuka ya mic-nya ya, biar kita interaktif ya, Kang Kang Ahmad ya. Jadi biar apa namanya, biar enak nih kita apa interaksinya ya. Ya, Bu Popin tadi izin tadi udah direspon juga ya via kolom chat. Soalnya nanti disiapkan katalognya gitu ya. Nanti ditunggu aja di pusat sedang persiapan gitu ya. Terus kemudian tadi Biren izin jawab juga ya. Di Biren tadi untuk perdana ya, insya Allah nanti ada apa namanya dibersamai ya, Ibu Mutia. Jadi jangan sungkan komunikasi dengan kami. Kemudian juga pedomannya itu nanti bisa dilihat-lihat dulu ya, dibuka-buka dulu. Di situ sudah ada seperti apa progresnya, mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, kemudian apa namanya nanti seterusnya itu dibersamai juga sama tim pusat ya. Nanti ada Kang Tegar. Nah, ini PJ-nya langsung Kang Tegar nih. Ya, insya Allah nanti bersama Kang Tegar, ada Kang Rehan juga, dan tim-tim lain insya Allah. Jadi kalau misalkan bingung, tanya aja gitu. Bingungnya di bagian mana, biar nanti dari Kang Tegar atau tim pusat ya, panitia pusat nanti bantu mengarahkan. Gitu ya. Jadi, apa namanya, dan tentu itu lagi disesuaikan dengan kemampuan daerah ya. Kalau memang siap, ayo Bismillah gitu. Tapi kalau memang apa belum siap atau karena satu lain hal, ya tadi disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting jangan sampai nggak bikin kegiatan Ramadan gitu ya Kang Tegar ya. Jangan sampai nggak bikin gitu kan. Udah ditawarin nih banyak produk, banyak ini, tapi malah nggak bikin gitu loh. Apalagi ada PPLC, ada YAI nggak sampai nggak bikin. Waduh, ini
Apa namanya pelanggaran ini gitu loh. Nah, begitupun ya, insya Allah nanti kita akan bersama harapannya lagi-lagi ini kan sebenarnya biar manfaat untuk eh, masyarakat sekitar khususnya yang memang domisili PPLC ataupun YAI itu bisa memberikan kita bisa berikan manfaat lah ya untuk eh, orang-orang sekitar seperti itu. Itu palingan ya Padang Panjang SSC dan MM Nasional Jemaah Online. Betul, nanti bersama-sama kalau gitu ya. Nah, gitu. Silakan dibuka aja mic-nya nih. Sekarang udah bisa buka nih yang barangkali mau diskusi. Jadi biar interaktif aja. Gitu ya, Bu Mutia gitu. Silakan. Ya Silakan Mas, balik lagi. Mm-mm. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini diizinkan untuk bisa bersua ya di di pertemuan malam ini. Jadi untuk kepanitiaan dari Biren, alhamdulillah sudah dibentuk Mas. Oke. Cuman itulah ya kelanjutannya nih belum masih belum belum tahu nih harus mulai dari mana dulu Mas. Mm-mm. Oke. Untuk pedoman Ramadan sudah dibuka-buka belum, Ibu? Sudah coba kami cek-cek Mas. Mm-mm. Ya, Hmm, itu nanti dipilih aja mana kira-kira yang bisa dijalankan. Nanti didiskusikan bersama tim apa daerah. Kemudian juga nanti masuk grup pusat ya, biar nanti juga ikut koordinasi. Karena ini kita akan banyak sekali pertemuan ke depan. Jadi maksud saya ini berbagi peran ya dengan yang lainnya. Jadi biar iya, biar iya, iya. effortnya ini ya. Jadi nanti ke depan tuh ada mungkin pertemuan khusus dengan membahas Yatim Fest gitu. Nanti ada pertemuannya. Misalkan Yatim Oh, Festnya gitu. itu gimana cara fundingnya gitu kan. Nanti ada pertemuannya lagi dan seterusnya lah. Tadi banyak banget program ya dan itu. Jadi nanti insya Allah akan sering gitu kan. Begitupun nanti ada arahan langsung El. juga sebelum Hmm. Ramadan. Jadi nanti ada pertemuan-pertemuan. Kenapa insya Allah akan sering ada pertemuan gitu ya. Jadi jangan bingung. Sementara di pedoman itu coba disesuaikan dengan daerah. Nanti kalau misalkan Mas saya bingung atau kan di list nih mau bikin ini Mas ya sudah disesuaikan itu. Gitu. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oh iya, iya. Baik-baik Mas, Insya Allah. Itu aja ya. Gitu ya. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas izin bertanya. Silakan Ibu Eni. Eh, ini tadi masalah ini ya, Al-Fatihah bersanad itu dilakukan via Zoom atau di daerah, Mas? Atau seperti apa? Itu Nah, Mungkin nanti itu. online ya Pak Kamal ya. belum pada Nah, keluar. silakan Oh, Pak Kamal. ya, Mas Kang Fadli masih login? Masih nyimak? Kami menyimak, Bang. PJ-nya. Oh, udah masih on kah? Masih siap. Nah, langsung aja nih yang Baik, ya mohon maaf langsung jawab ya. Insya Allah Al-Fatihah Barasanat itu kami dalam ya kami one day class ya dilaksanakan di pukul 9 pagi sampai jam 5 sore ya 17.00. Insya Allah ada 3 sesi ya. Sesi pertama dari jam 9 sampai jam 11-nya itu materi dari Ustadz Rubi ya beliau Mudir One Quran Institute selaku dan sekaligus pemegang sanad Quran ya. Kemudian sesi kedua itu talaki private dengan guru-guru asatidah oki gitu. Dan di sesi ketiga insya Allah ada tadabur gitu. Ya itu di via online di Zoom. Besok hari terakhir untuk pendaftarannya tanggal 24 dan di tanggal 25-nya kita insya Allah mulai di hari Ahad. Gitu Mas Rian. Syukran. Izin tanya lagi, itu pesertanya pengurus aja kah atau boleh alumni PPLC Itu atau insya boleh Allah umum gitu? umum. Insya Allah umum dengan siapapun yang mau belajar. Oke, siap. Terima kasih.
Oke, baik, yang lain mungkin masih ada lagi kah? Berarti tinggal action aja ya. Jadi setelah pertemuan malam ini Kang Negar berarti langsung mulai bergerak lah, mulai bergerak dengan apa namanya pembentukan panitia bersama dengan PPLC maupun dengan YAI bareng-bareng yang ada di daerah gitu bersinergi bareng. Jadi misalkan ketuanya dari eh apa YAI berarti diajakin nanti PPLC-nya yang menjadi wakilnya dan seterusnya. Jadi biar SDM-nya juga banyak gitu ya bareng-bareng. Mungkin ada tadi ada yang open mic, ada yang mau ditanyakan kah? Ya itu Kang, untuk link Ah, pendaftaran Al-Fatihah bersanatnya bisa dibagi tuh. oke, kita kita bagikan ulang ya ke ke grup ya. Berarti nanti Grup apa Kang? sebentar saya Grup cari ini. informasi. Grupnya banyak ya. Iya. The Lake of Ramadan ini kan, oh iya Aldo, iya ini. Saya bagian kemana nih ya? Nanti Tegar bantu share juga ke grup-grup ya, iya. Nah, Kang Ya, Tegar diganti ya Kang Tegar. Boleh. Ya, ditunggu Kang Tegar. nah nanti dibagiin semuanya ya, dibagikan ulang. Nah, Magelang ya sudah bentuk wanita. Ya itu ya Kudus gimana Kudus? Mohon doanya Kudus mulai H-7. Kita mulai H-7 tuh kita Yatim Fest. Alhamdulillah. Yatim Fest H-7. Panitia sudah kebentuk Bu Aziza Kudus. Kalau dari YAI sendiri itu alhamdulillah sudah terbentuk. Cuman mungkin kita di hari Minggu nanti mau mengadakan rapat ulang untuk bersinergi dengan LC. Oke, siap-siap. Bismillah ya mudah-mudahan dimudahkan ya Bu. Iya. Karena memang sebelumnya itu kita sudah membuat agenda Yatim Fund ya di Mm-mm. H-7 Ramadan karena ada Zoom yang kemarin, kemudian kita mau mengadakan Yatim Fest yang mungkin secara bertahap selama bulan Ramadan. Betul betul. Jadi Iya. terakhir kemarin memang kan kita sepakati memang khusus Ramadan ini harapannya seluruh cabang itu namanya satu gitu brandnya biar biar dapat spesial Ramadan memang namanya Yatim Fest. Walaupun itu enggak ya tapi nanti setelah mungkin ini kan udah dari pusat udah arahan namanya Yatim Fest semuanya seluruh cabang pakai Yatim Fest gitu kan. Baru nanti mungkin setelah Ramadan atau pas di hari luar Ramadan ini atau pas program ini boleh mau pakai Yatim Fund ada yang lain-lain lah banyak ya di kota-kota lain juga ada namanya apa namanya Gebiar Ramadan bukan apa Gebiar Yatim Fest atau apa lah Yatim Ceria dan segala macam gitu. Cuma memang Kak Angga sendiri pengennya untuk di Ramadan ini satu nama ya satu brand menggunakan Yatim Fest dan Yatim Fest ini pun voter update itu sedang diproses juga ya untuk dijadikan apa namanya Haki ya. Nah, Haki itu punyanya YAI seperti itu. Jadi harapannya PPLC maupun YAI itu pakai nama sama untuk program ini. Gitu ya, Bu Azizah dan semuanya. Jadi Terima kalau kasih Kang Jawa Tegar. itu temanya kami buat Yatim Fest Roadshow gitu Kak Aziza. Jadi kami Oh, roadshow dari beberapa wilayah gitu setiap mm-mm. pekannya. Ya, yang penting Yatim Fest-nya jangan hilang. Maksudnya iya gitu. Gitu ya, siap. Jadi silahkan, jadi minta kerjasama. Jadi misalkan misalkan nih ya, minta minta tolong juga ya. Jadi misalkan dari kami pun sebenarnya dari PPA LC atau dari PPA pusat pun sudah menginstruksikan bahwasanya teman-teman apa PPLC juga mungkin yang mungkin belum komunikasi segala macam segera komunikasi. Begitupun mungkin dengan teman-teman YAI juga segera komunikasi gitu ya, saling apa untuk mempercepat prosesnya gitu ya. Karena sudah mepet juga waktunya, jadi biar lebih optimal koordinasinya juga biar apa namanya segera terjalin gitu ya. Karena memang beberapa PPLC itu sedang saat ini sedang fokus ini ya apa perfilman ya. Nah itu mungkin setelah itu baru apa namanya nanti Mas Ina boleh share ke grup kah? Apa nih Bu yang di share nih? Itu grup ketua panitia Ramadan. Oh yang panitia boleh boleh boleh. Heeh, yang sudah kebentuk monggo silakan masuk aja ya. Nanti ada pertemuan lagi khusus juga dengan para panitia-panitia.
Panitia Ramadan boleh. Tadi udah dibagian juga sama Kang Rudi ya, Bandung. Yang lain ada lagi kah? Mas Rian, Assalamualaikum. Assalamualaikum Maaf, warahmatullahi gimana? maaf, oke Mas, lagi persiapan mau ke Pekanbaru juga. Siap nih. Itu grup panitia yatim festnya itu gabungan semuanya ya, Mas? Ya, jadi ada dua grup. Jadi yang yatim yatim fest memang ada khusus karena memang itu biasanya kalau kita sebutnya core-nya lah gitu ya. Karena Ya, kan core-nya itu di yatim fest gitu. Kalau yang lain ya. nanti akan dibahas di grup yang umum tuh. Seluruh Oh, panitia-panitia umum gitu. kayaknya Umi belum deh. Oh, belum ya? Siap, Padang siap, Panjang, siap. Alhamdulillah Padang Panjang udah pembentukan panitia. Heeh. Jadi sekarang kami mau nanya itu untuk proposalnya kita awalnya sama kah atau gimana? Paling hitung-hitungannya berbeda kan, Mas? Betul. Jadi Heeh. nanti apa dikontak aja ya, Umi. Apa untuk Mm-mm. proposal atau karena kalau yang tadi saya bilang katalog ya, katalog yang komplit itu sedang disusun. Jadi Oh nanti gitu. bisa, bisa pakai itu atau mungkin kalau Mm. memang mau buru-buru cepet ya mungkin pakai yang udah ada dulu tuh ya. Oh iya, berarti ada katalognya ya. Kira-kira Ada. berapa lama lagi tuh, Mas? Bismillah, ini kita tanya Pak Ketua ya, Pak Ketua. Ini ketuanya Pak Kamal nih, ketua. Oh, eh, Pak ke- Kamal. iya, beliau ini ketuanya. Jadi Iya, iya. kegiatan Ramadan dengan Pak Kamal, ketuanya. Ya Iya. makanya tadi Umi heran-heran panitia grupnya yang mana ya Bingung ya. yang Iya karena baru yang kebentuk nih. Betul. ya kita Iya. ada apanya panitia-panitianya kan kebetulan pas Betul. rapat pengurusan pergantian pengurus PPLC langsunglah kita rapatkan untuk kepanitiaannya TVS Ramadan mempersiapkan semuanya gitu. Betul, Ya betul. alhamdulillah lah gitu semoga istiqomah lah. Amin, amin. Semangat Padang Panjang. Habis reshuffle nih kayak negara aja habis reshuffle. Padang Panjang ikutan reshuffle. Semangat, semangat ya di Ya reshuffle. insya Allah Mas Rian, insya Allah, insya Allah. Ya Siap. nanti kabar ya Mas ya kalau ada Apa apa. nam? Insya Allah, insya Allah. Katalognya. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang lain ada lagi kah? Intinya malam ini berarti kemarin udah ya. Cuman memang malam ini tadi udah kalau kemarin kan baru spill lah. Tapi malam ini udah dijelasin semua tadi sama Pak Ketua. Jadi setelah ini tinggal action aja lah gitu ya. Mulai dari pembentukan panitia, terus kemudian memilah-milih program apa yang cocok nih dengan daerah kita atau yang mampu kita jalankan silakan dipilih, baru nanti jalankan kayak gitu. Gitu ya prosesnya ya. Jadi malam ini tuh istilahnya baru apa namanya? Pembentukan panitia lah bahasanya gitu ya sambil memilih program nanti sambil berproses untuk melengkapi. Pokoknya kalau ada kendala bingung atau apapun kontak aja tim panitia pusat lah gitu ya yang membersamai kayak gitu. Jadi biar karena juga kalau misalkan diem aja kayak gini nih, diem aja kita nganggapnya saya sama Kang Tegar nganggapnya juga udah paham gitu walaupun ini ya belum paham atau nggak paham ya kita anggap paham lah gitu. Karena nggak ada yang nanya berarti ya kita anggap paham dia udah paham semua ya sudah berarti tinggal gerak. Tapi nanti PR-nya adalah waktu gimana kegiatannya laporannya gimana nggak ada ya nggak ada yang nyaut gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bismillah lah mudah-mudahan dimudahkan lah kita bisa memberikan kontribusi di Ramadan tahun ini gitu ya. Bu Vera aman Jambi kok Palembang. Jambi aman ya. Insya Allah aman Mas. Kalau sekarang masih fokus di ini mau meet and greet PPC, mungkin Betul ya. baru bisa fokus. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap Fokus ini satu-satu. nanti Ahad meeting, tetap diapain pelan-pelan lah dibentuk Ya, meetingnya. betul-betul disesuaikan aja karena jujur ini karena juga momennya pas banget ya. Iya. Ada film juga, kemudian persiapan Ramadan dan segala macamnya. Bismillah berproses saja pelan-pelan. Apalagi ya hari ini juga GJB juga karena GJB ini benar-benar Masya Allah ya kalau menurut saya ini kegiatan PPAYAI yang sibuk banget gitu kan. Benar.
Ya yakin setiap 1 pekan sekali kebayang gitu kan Jumat ngadain udah dikejar laporan nanti kalau nggak laporan numpuk lagi tuh dua 2 pekan numpuk 3 pekan dan seterusnya yang ujungnya hilang gitu kan. Jadi ya jangan bosan kalau kita ini yang ingetin ayo laporan laporan gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Dan nanti ke depan nih jangan ngingetin juga nih kan kita ingetin juga ya. Jadi setiap Ramadan nanti juga nanti di akhir ada pelaporan juga ya. Jadi jangan lupa untuk pendataannya khususnya nanti yang megang sekretaris, bendahara dan segala macamnya ya, soal tim itu nanti juga dipersiapkan untuk laporannya karena kalau itu laporan nggak masuk juga apa ya sebagai pertanggungjawaban juga apa namanya nggak masuk juga datanya gitu ya. Jadi harapannya perencanaannya kepanitiaan perencanaan pelaksanaan dan juga pelaporannya nanti bisa bisa rapi lah gitu ya. Jadi saling ini. Kalau di daerah rapi, data-data para donatur, ya kan dirapikan gitu kan, data-data penerima manfaat mungkin ya kalau ada itu nanti karena jangan sampai nanti berhenti doang di Ramadan. Tapi harapannya setelah Ramadan itu kan seperti yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan terakhir, harapannya anak-anak yatim itu nanti punya orang tua asuh gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa berkelanjutan lah gitu. Bukan hanya 1 hari, tapi insya Allah nanti berkelanjutan. Detailnya nanti bareng Kak Angga, Kang Tegar, dan tim ya. Kita bahas terpisah biar nggak pusing, bingung gitu. Ini apa nih fokusnya gitu. Seperti itu ya. Silahkan. Yang lain kalau nggak ada, berarti cukup mungkin. Quick count apa nih sekali-kali di jurnal quick count cabang-cabangnya on time laporan dan ditampilkan. Sebenarnya udah ada datanya. Saya mau tampilkan di sini jangan lah. Tapi bagus sih memang. Jadi sebenarnya itu kalau ya ada sebenarnya ada penilaian seperti itu tapi kan nggak kita sebutin gitu ya. Kan dari apa kalau ngisi itu kan ada waktunya tuh. Dikasih reward. Ya insya Allah doain ya ada rewardnya Kang Tegar ya. Doain. Amin. Insya Allah nanti ada rewardnya. Rewardnya selain di dunia juga insya Allah nanti rewardnya dapat surga terbaiknya lah ya. Amin. Ada lagi kah? Kayaknya udah nggak ada nih. Udah komplit. Kang Tegar silakan Kang Tegar mungkin. Ada Bu Dwi aman, Bu Dwi udah sehat Bu. Allah sehat Mas ya. Udah sehat ya, jaga kesehatan Bu ya. Bismillah. Sehat terus. Amin. Katalog ditunggu, siap. Nanti diupdate ya di grup untuk katalog dan segala macamnya. Sepertinya sudah tidak ada lagi, saya kembalikan. Silakan Kang Tegar, kalau sudah ada mungkin dicukupkan aja. Baik, jazakallah khair, Mas Rian. Kalau gitu, karena nggak ada lagi yang bertanya ya, mungkin harapannya udah paham semua, jadi tinggal action. Tapi kalaupun ada yang nanti di tengah jalan, oh baru kepikiran, nah itu tinggal dijapri aja. Nanti kita boleh ke saya, boleh ke Mas Rian, ke Kang Dudi, ke Kang Ahmad ya. Dan juga nanti untuk link yang tadi ya, link yang apa? Al-Fatihah bersanad nanti di-share, tapi ini lagi dicari dulu linknya. Belum ketemu, Insya Allah. Baik, mungkin itu saja. Kalau gitu, mari kita cukupkan aja pada malam hari ini dengan istighfar terbaik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat semua yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga kepada Mas Rian yang telah nemenin malam hari ini, dan juga tadi ada Ustadz Fadli dan Pak Kamal dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Berkah-berkah. Nah, Semangat-semangat Ramadan 2024. Gaspol. Ditunggu katalognya, siap ditunggu katalognya. Nanti update gitu ya. Terima kasih, selamat beristirahat Bunda semuanya, kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu, selamat berhari libur, weekend bersama keluarga atau mungkin yang mengadakan kelas bikin kelas. Yang ada EBC ini di Samarinda. EBC mudah-mudahan dimudahkan ya. Pulang di kantor terus. Oh alah, ini ternyata ada yang ada yang nyempil ini nih, orang Karawang nih. Karawang gimana Karawang? Waduh, Karawang alhamdulillah panas Mas Rian. panas. Dikasih hujan. Musim penghujan, Bray. Gitu. Izin pamit dulu ya semuanya.